Halo semuanya, kembali lagi di Gentalks episode 2 bersama saya, Catherine. Nah, ini kayaknya pesertanya udah ngumpul semua. Langsung kita sapa aja ya. Selamat siang semuanya, Generali Friends. Apa kabar? Kalau di Generali kita jawabnya luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Jadi supaya semuanya tetap semangat dan semoga semua dalam keadaan sehat, terhindar dari virus COVID-19. Amin. Oke, teman-teman, Gentalks kali ini apa sih topiknya kita? Topiknya kita hari ini adalah jaga kesehatan lambung, awas stres di new normal. Ini kayaknya relate banget sama kesehariannya kita. Nah, teman-teman pernah nggak sih ngerasa ada yang aneh atau mungkin, nggak beres nih kayak pencernaan saya gitu ya? Atau mungkin lagi banyak tekanan, deadline kok perutnya kayak nggak bersahabat gitu, bikin cemas, pusing, sampai ngerasa stres banget. Gimana tuh nyembuhinnya? Nah, apakah pandemi COVID-19 bisa mempengaruhi hormon dan menyebabkan stres? Nah, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut dengan Dr. Chandra yang saat ini sudah hadir. Nah, di Gentalks kali ini kita akan kupas tuntas kesehatan lambung dan tanda-tanda stres yang bisa mempengaruhi pencernaan. Baik, siang hari ini udah bersama saya Dr. Chandra Wiguna SPPD, seorang dokter spesialis penyakit dalam dari Siloam Hospital Kebonjeruk. Dokter, selamat siang. Yes, selamat siang. Ya, apa kabarnya dokter? Baik, gimana? Apa Baik. Baik dokter, luar biasa dahsyat. Yes, dok kalau di Generali. Oke, dokter ini lagi di rumah sakit berarti ya? Iya, iya. Oke, terima kasih dokter udah bersedia berbagi tips dalam acara Gentalks pada siang hari ini. Mungkin sambil dokter siap-siap, saya mohon izin, saya mau memperkenalkan atau membacakan sedikit mengenai CV-nya dokter. Karena tak kenal maka tak sayang. Oke, saya akan membacakan sedikit mengenai dokter. Kita kenalan dulu yuk dengan Dr. Chandra. Karena saya sudah pegang profilnya dan saya akan bacakan. Oke, Dr. Chandra Wiguna lahir di Tasikmalaya 27 April 1982 dan menyelesaikan kuliah kedokterannya pada tahun 2006 dari Universitas Indonesia. Setahun berikutnya, beliau mengambil dokter spesialis penyakit dalam di kampus yang sama di Universitas Indonesia. Dr. Chandra juga pernah bekerja di Rumah Sakit Umum Vienna di Austria pada tahun 2006. Kemudian kembali ke Indonesia dengan mengabdikan dirinya menjadi dokter di berbagai rumah sakit. Hingga saat ini, Dr. Chandra masih terus memperdalam ilmunya dengan mengikuti berbagai training dan seminar yang berkaitan erat dengan spesialisasi beliau. Oke, kita lanjut aja tanpa berlama-lama lagi. Kami persilakan Dr. Chandra untuk bisa berbagi informasi dan tips kepada kami. Oke dokter, silakan waktunya dan presentasinya. Baik, selamat siang. Siang. Cukup jelas ya suara saya ya? Jelas banget dok. Selamat siang semuanya, nama saya Chandra Wiguna, saya internis spesialis penyakit dalam di Siloam Hospital Kebonjeruk saat ini. Terima kasih tadi atas dibacakannya CV saya ya. Jadi memang tema yang dipilih saat ini, yang diberikan tugas kepada saya adalah mengenai kesehatan lambung di masa new normal. Saya sengaja menggunakan judul gastritis karena inilah terminologi yang paling tepat untuk menyebutkan mengenai kelainan ataupun keluhan daripada lambung ini. Mohon slide. Ya, jadi sekali lagi terminologi yang paling tepat untuk keluhan lambung adalah gastritis. Via berarti radang pada gaster atau lambung. Gaster itu bahasa Latin dari lambung. Dan secara kalau kita perluas lagi, radang yang terjadi adalah di mukosa lambung. Mukosa itu lapisan dalam dari lambung. Mohon slide. Ya, jadi ini adalah istilah-istilah keluhan-keluhan yang banyak disampaikan oleh pasien kepada kita. Sekedar info, keluhan lambung ini mungkin mencakup sekitar 30-50% keluhan pasien-pasien yang datang ke poliklinik kita. Jadi cukup banyak pasien-pasien datang dengan keluhan lambung. Dan ini adalah keluhan-keluhan yang lagi-lagi sering ditanyakan. Ada yang mengeluh sakit mah. Ya, kita nih jajahan Belanda zaman dulu, sehingga orang tua kita menyebut lambung sebagai mah. Ya, sekedar info, mah itu adalah bahasa Latin dari bahasa Belanda daripada lambung. Jadi sebetulnya ya bendanya itu juga.
Ya, yang suka salah kaprah adalah ketika menyebut mah sebagai sakit lambung. Karena lagi-lagi mah itu adalah bendanya, lambungnya. Cukup banyak loh pasien bertanya ke kita, dok, saya ada mah nggak? Saya yang dalam hati suka tergelitik menjawabnya, pengen saya jawabnya, kalau tidak ada mah, sudah innalillahi, gitu bercandanya kan seperti itu ya. Jadi mah itu adalah bendanya, lambungnya, bahwa dia mengalami keluhan, ya itu yang disebut sebagai sakit mah, bahasa awamnya seperti itu. Nah, lalu suka ada pertanyaan lain soal asam lambung, katanya, dok, bagaimana asam lambung saya? Nanti di slide saya selanjutnya akan kita sebutkan, tetapi asam lambung ini adalah salah satu penyebab keluhan lambung, tapi bukan satu-satunya. Jadi ada penyebab-penyebab lain daripada keluhan lambung ini. Kemudian ini juga yang saya kira hanya ada di Indonesia nih, masuk angin katanya. Apa sih yang disebut dengan masuk angin? Jadi memang kalau secara awam banyak yang mengeluhkan masuk angin itu ketika mengalami keluhan-keluhan di mana perut terasa kembung, rasa penuh, sendawa dan sebagainya. Dan itu memang merupakan salah satu gejala yang banyak dikeluhkan ketika seseorang mengalami kelainan lambung. Jadi orang suka mencampur adukan bahwa keluhan lambung sebagai masuk angin. Tetapi memang terminologi masuk angin ini yang dipakai awam ini luas. Keluhan gangguan-gangguan seperti infeksi, misalnya infeksi saluran cerna dan sebagainya juga suka disebutkan sebagai masuk angin. Dan ini memang lagi-lagi di dunia kedokteran kita tidak ada terminologi khususnya karena ini hanya ada di Indonesia tadi. Baik, mohon slide. Nah, jadi ini adalah penyebab-penyebab keluhan lambung. Yang paling banyak adalah makanan. Jadi ada makanan-makanan yang memang dia merangsang pembentukan asam lambung. Yang sudah diketahui luas adalah makanan asam dan makanan pedas. Selain makanan-makanan lain yang secara individual bisa saja menyebabkan keluhan pada individu itu. Asam dan pedas secara umum pada hampir semua orang memang bisa menyebabkan keluhan lambung. Nah, pada orang-orang tertentu kadang-kadang ada makanan-makanan yang kemudian menyebabkan keluhan pada dia, tapi tidak menyebabkan keluhan pada orang lain. Jadi pertanyaan yang juga sering ditanyakan ke kita adalah apa sih yang sebaiknya tidak dimakan atau dipantang? Ya secara tegas makanan asam dan makanan pedas sebaiknya dipantang. Lalu orang tersebut, individu tersebut ya sebaiknya memperhatikan pada dia ada nggak makanan lain yang kemudian menyebabkan keluhan. Ada yang mengeluh asam lambungnya tinggi atau keluhan lambung ketika dia makan kol misalnya, ketika makan sawi, ketika makan bakmi dan lain sebagainya. Tetapi lagi-lagi ini tidak berlaku umum, hanya pada orang-orang tertentu individualistis. Nah, penyebab lain yang cukup sering adalah obat-obatan, dan ini juga cukup banyak kita temukan di lapangan di praktek kita sehari-hari. Saya sebut 3 obat yang memang banyak digunakan yang kemudian banyak menyebabkan keluhan. Yang pertama adalah penghilang rasa sakit, termasuk diantaranya steroid. Banyak pasien-pasien yang mengeluh sakit dimanapun, sakit kepala, sakit pinggang, sakit lutut, dan sebagainya. Kemudian minum obat penghilang rasa sakit secara berkepanjangan. Padahal itu sama sekali tidak dianjurkan. Karena hampir semua obat sakit memang dapat meningkatkan produksi asam lambung yang kemudian dapat menyebabkan keluhan lambung. Jadi untuk pertolongan pertama boleh minum obat sakit yang dijual bebas, tetapi ketika obat-obatan itu kemudian hanya mengurangi keluhan sesaat dan kemudian keluhannya berulang sehingga memerlukan minum obat ini pada jangka panjang, tentu sebaiknya kita tidak menganjurkan. Segeralah cari pertolongan dokter untuk dicari tahu kenapa dan dicarikan solusinya, bukan dengan minum obat jangka panjang. Nah, kemudian pada pasien-pasien yang usianya katakanlah di atas 30, 40, bahkan 50 tahun,
banyak yang memerlukan minum obat pengencer darah secara rutin, terutama kalau orang itu misalnya mengalami penyempitan pembuluh darah jantung, mengalami riwayat stroke dan lain sebagainya. Seringkali dokter meresepkan pengencer darah. Jenisnya macam-macam. Yang banyak dipakai luas saya sebut beberapa adalah golongan aspirin. Ada tromboaspilate, askardia, aspirin sendiri dan lain sebagainya. Golongan kedua yang banyak digunakan adalah clopidogrel. Itu juga pengencer darah. Kita punya beberapa golongan baru pengencer darah dan hampir semuanya dapat menyebabkan keluhan lambung. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya orang itu memang memerlukan pengencer darah ini? Ya, kalau memang diperlukan, kita tetap bisa memberikan. Ada beberapa tips lah yang bisa digunakan untuk mengurangi resiko efek samping lambungnya. Yang pertama adalah obatnya biasa kita minta diminum setelah makan. Dan makan pada porsi yang paling banyak, biasanya makan siang yang paling banyak. Kalau sarapan dan makan malam relatif lebih sedikit porsinya. Jadi kita anjurkan untuk diminumnya setelah makan siang. Lalu yang kedua, kadang-kadang diperlukan pemberian obat yang mengurangi keluhan lambung untuk menemani si pengencer darah ini. Tetapi kadang-kadang juga tidak cukup, walaupun dia sudah minum obat lambung, kemudian muncul keluhan lambung. Nah, lalu bagaimana kalau seperti itu? Tentu disarankan untuk diskusi dengan dokter masing-masing, mencari solusinya. Tidak diperkenankan juga langsung menghentikan obat pengencer darahnya, karena kan memang biasanya ketika dia sudah dianjurkan minum pengencer darah itu karena memang sudah diperlukan, ya. Nah, yang ketiga obat, itu saya beri tanda petik obat asam urat. Karena memang jujur di Indonesia banyak sekali produsen obat, terutama yang mungkin skala kecil ya, yang nakal dalam tanda petik. Mereka mengklaim bahwa obat ini adalah obat asam urat, bisa mengurangi keluhan nyeri sendi dan sebagainya. Padahal mereka mencampur obat-obatan lain yang sifatnya mengurangi rasa sakit poin nomor 1 tadi, termasuk steroid yang kemudian bisa menyebabkan keluhan lambung. Jadi apapun nama obatnya yang diklaim nama obatnya, baik obat pegelino, obat asam urat, rematik dan sebagainya, tidak dianjurkan untuk diminum jangka panjang kecuali atas saran dokter yang tentu mengetahui secara pasti jenis obatnya, risiko dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya yang menjadi penyebab daripada keluhan lambung adalah pola makan yang tidak teratur. Dengan kesibukan kita saat ini, saya kira banyak orang-orang yang kemudian tidak bisa makan secara teratur. Dalam hal ini biasa kan kita anjurkan 3 porsi besar, diselingi 2 porsi kecil setidaknya. Tetapi lagi-lagi banyak kesulitan, mungkin dia bekerja, mungkin dia ada tugas dan sebagainya, meeting yang kemudian tidak bisa makan secara teratur. Ya, tetap secara medis kita anjurkan bisa makan secara lebih teratur. Banyak tips-tips yang bisa digunakan, misalnya ya makan itu kan tidak harus nasi. Kadang-kadang kita minta dia bisa makan setiap 3 sampai 4 jam lah, dan makannya bisa berupa roti 1 potong kecil, kue, biskuit atau apapun yang bisa dimakan di sela-sela kesibukan. Jadi prinsipnya kita minta lambung tidak berada dalam kondisi kosong terlalu lama. Nah, kemudian ini dia yang tadi berkaitan dengan keluhan masuk angin katanya. Adalah infeksi bakteri, infeksi virus pada badan. Semua jenis infeksi dapat menyebabkan keluhan lambung. Jadi kalau istilah kita nih, lambung nih seringkali menjadi korban. Dia mengeluh keluhan lambung tetapi disebabkan oleh penyebab lain, misalnya infeksi. Apapun, misalnya infeksi tenggorokan, infeksi saluran cerna, demam berdarah, sekarang kita masih banyak demam berdarah, itu bisa menyebabkan keluhan lambung dan seringkali memerlukan pengobatan khusus untuk lambungnya selain infeksinya.
Nah, ini yang suka analogikan sebagai masuk angin oleh orang awam. Dia demam sedikit, meriang, kemudian ada keluhan lambung, ini masuk angin. Padahal ya buat kita infeksi yang kemudian menyebabkan keluhan lambung. Nah, ini adalah selanjutnya adalah pola hidup yang kurang baik. Saya kira semua orang tahu alkohol dan rokok pada prinsipnya tidak baik dan tidak dianjurkan lah pada semua orang ya. Nah, itu sengaja saya pakai huruf kapital dan pakai tanda seru dua buah stres. Jadi memang psikis, stres, kekhawatiran, kecemasan yang berlebihan dan terus-terusan amat sangat berkaitan dengan keluhan lambung. Makanya tema siang ini kan kesehatan lambung pada new normal katanya. Jadi memang dalam 2-3 bulan terakhir sejak pandemi COVID ini terjadi, banyak pasien-pasien yang mengeluh keluhan lambung karena dia menjadi khawatir atau cemas berlebihan bahwa dia tertular COVID. Apalagi dia membaca banyak sekali artikel, banyak sekali berita forward di WA grup dan sebagainya yang menyebutkan macam-macam tuh. Termasuk COVID itu katanya bisa menyebabkan keluhan lambung. Memang betul, tadi saya sudah sebut, infeksi apapun bisa menyebabkan keluhan lambung. Nah, pada pasien-pasien tertentu yang memang pada dasarnya mudah cemas, dia bisa menjadi khawatir berlebihan. Wah, ini saya ada keluhan lambung, jangan-jangan saya COVID, begitu. Dan dengan dia cemas berlebihan, keluhan lambungnya bukan akan membaik, tapi makin memberat. Sehingga seringkali pasien menjadi lebih cemas lagi dan seterusnya. Jadi memang stres ini memegang peranan penting. Dan lain-lain itu karena memang lagi-lagi banyak sekali keluhan-keluhan ataupun kelainan-kelainan di luar lambung yang bisa menjadi penyebab keluhan lambung. Tadi saya sudah sebut lambung seringkali menjadi korban. Nah, kalau kita baca penyebab-penyebab ini dari atas sampai bawah, kecuali stres, semua kita bisa menilai secara objektif. Makanan kita bisa lihat bendanya, makanan asam, makanan pedas. Obat-obatan tentu jelas, dia minum obat-obat tertentu. Pola makan jelas, dia bisa tahu pasti kapan dia makan, jam segini lalu jam segini. Alkohol, rokok dan sebagainya. Bendanya jelas. Nah, jadi ini bisa menjadi pertimbangan bahwa kalau ada seseorang mengeluh keluhan lambung, padahal dia sudah merasa menghindari semua pencetus-pencetus yang di atas, ya kemungkinan besar penyebabnya adalah stres. Kemungkinan. Tentu kita harus melakukan pemeriksaan lebih teliti dulu sebelum menyimpulkan. Tetapi memang kendalanya adalah stres ini sulit dinilai. Banyak yang tidak merasa dirinya stres, atau dia merasa tetapi dia tidak bisa menghilangkan kekhawatiran-kekhawatiran itu, sehingga seringkali atau kadang-kadang butuh bantuan medis, tenaga dokter, ataupun obat-obatan. Baik, mohon slide. Ya, jadi ini adalah dua tipe gejala yang sering dikeluhkan. Yang pertama adalah tipe ulkus, di mana keluhannya biasanya sifatnya tajam, jadi nyeri tajam di ulu hati, karena letak lambung kan tadi di ulu hati. Pada kasus yang berat bisa disertai muntah darah dan buang air besar yang hitam, karena darahnya bercampur dengan asam lambung, lalu kemudian turun melalui usus dan keluar lewat kotoran, sehingga darahnya darah mati yang bercampur asam lambung warnanya hitam. Nah, yang lebih banyak ditemukan sebetulnya adalah tipe kedua, yaitu adalah tipe dysmotil. Dysmotil itu gangguan motil, gangguan kerja lambung, gangguan peristaltik lambung. Ini yang juga sekali lagi banyak dianalogikan atau disebutkan sebagai istilah masuk angin tadi. Jadi pasien-pasiennya bisa mengeluh rasa kembung di perut, rasa mual, sampai muntah, sendawa, nafsu makan turun, dan sebagainya. Dua-duanya bisa merupakan gejala daripada kelainan lambung. Mohon slide. Nah, ini satu terminologi lain yang beberapa pasien udah tahu, udah lebih pintar bahkan dari dokternya kadang-kadang, karena dia sudah googling sedemikian banyak,
atau dia sudah berobat ke beberapa dokter, jadi dia datang dengan, dok saya ada GERD katanya, langsung dia tegas bilang seperti itu. Nah, apa sih GERD itu? GERD itu adalah singkatan dari gastroesophageal reflux disease. Gastro itu artinya lambung, esophageal itu artinya kerongkongan sebelum lambung, kemudian reflux itu artinya ngebalik, dan disease ya penyakit ataupun gangguan. Jadi ini adalah suatu kelainan di mana terjadi naiknya asam lambung ke kerongkongan melewati klep antara kerongkongan dan lambung. Jadi kalau kita makan, kan kita makan, si makanan akan lewat mulut ke kerongkongan kemudian ke lambung. Nah, di antara kerongkongan dan lambung itu seharusnya ada klep. Ya, ini gambarnya yang di tengah itu ada sphincter. Mestinya dia close, tertutup. Fungsinya adalah mencegah makanan-makanan dan asam lambung naik ke atas. Tetapi pada beberapa kondisi bisa terjadi si klep atau sphincter ini menjadi kendor sehingga asam lambungnya naik. Nah, hal-hal yang bisa menyebabkan kendornya asam lambung ini adalah apa-apa yang sudah saya sebut tadi menjadi penyebab asam lambung tinggi. Jadi pada pasien-pasien yang sudah menahun keluhan lambungnya, klep ini lama-lama bisa kendor sehingga asam lambung dan sisa-sisa makanannya bisa naik ke atas. Nah, masalahnya adalah Tuhan sudah menciptakan bahwa di lambung dengan asam yang bisa menghancurkan makanan kita, lambungnya tidak luka, dia tetap utuh. Karena Tuhan menciptakan di lapisan lambung ada zat-zat khusus yang memang bisa melindungi lambung itu, sehingga lambung tidak menjadi luka, kecuali tentu ada kelainan. Nah, di kerongkongan, lapisan itu tidak ada. Sehingga ketika asam lambung naik ke kerongkongan, dengan sangat mudah asam lambung ini akan membakar lapisan dalam daripada kerongkongan ini. Karena dia tidak punya pelindung tadi. Sehingga keluhannya akan menjadi lebih nyata di kerongkongan. Jadi kalau proyeksi kerongkongan itu adalah kurang lebih di dada. Nah, jadi mohon slide. Nah, jadi kalau seseorang mengalami GERD, bukan hanya meningkatnya asam lambung tadi, tapi ada naik asam lambungnya ke kerongkongan, keluhan-keluhannya bisa bertambah hal-hal ini, yaitu adalah heartburn atau rasa panas terbakar di dada karena asam lambung yang membakar kerongkongan tadi. Kemudian kerongkongannya, tenggorokan itu daerah atasnya bisa menjadi rasa kering, sakit, bisa memicu rangsang batuk yang lama berulang. Dia cek parunya, dia cek segala macam, minum obat batuk, antibiotik, kok nggak baik-baik. Ternyata karena asam lambung yang naik ke atas merangsang batuk. Bisa juga menyebabkan keluhan sulit menelan, dan bahkan pada beberapa kasus bisa menyebabkan keluhan gigi berlubang. Jadi kalau menemukan seseorang giginya berlubang, padahal sudah ya merasa lah merawat gigi secara baik, dia sikat gigi baik dan sebagainya, mesti salah satu dipikirkan kemungkinannya adalah GERD ini. Baik, mohon slide. Nah, sebelum sampai ke topik ini, mengenai GERD ini kita mesti membuktikan ada asam lambung yang naik. Jadi memang seringkali tidak cukup hanya dari keluhan, tapi kita mesti membuktikan ada asam lambung yang naik. Caranya lewat tindakan endoskopi, nanti saya akan bahas selanjutnya. Sebelumnya mohon maaf. Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga banyak. Keluhan GERD ini adalah keluhan dada. Tadi ada rasa terbakar, rasa panas, nyeri dada dan sebagainya. Saya pernah membaca beberapa kali artikel di umum, terutama bukan artikel medis, di umum bahwa ada artis katanya, dia GERD, lalu kemudian dia meninggal karena GERD dan sebagainya. Saya tegaskan di sini pada kesempatan ini, GERD tidak menyebabkan kematian. Jadi walaupun seseorang itu mengalami keluhan nyeri dada yang sedemikian hebat, kalau memang itu GERD, mohon maaf, tapi dia tidak mengalami kematian seharusnya karena GERD-nya.